Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Hari ini saya bawakan suatu tema yang sangat membumi di hari-hari ini, yaitu era new normal dan hubungannya dengan keris kolonada. Untuk itu mari kita mulai dengan review keris kolonada. Melihat dari rangkanya adalah Cirebon untuk pemerataan, karena saya belum pernah mengupas keris Cirebon. Mari kita lihat apa yang ada di dalam keris Cirebon ini. Keris Luk 5, gandik polos, ada 3 lalis, tanpa greneng. Itulah keris berdapur kolonada dengan pamor seperti kayak gigi belalang. Untuk itu kita sebut dengan untu walang. Namun untu walang tengahnya lebih banyak hitam, berarti adalah untu walang isen, isennya adalah keleng. Namun kita lihat pada sisi selanjutnya, ini adalah untu walang, namun isi tengahnya adalah yang kita sebut kulit semongko. Dari gaya nampak ini gaya keris Cirebon. Namun dari sisi material kita lihat lebih dekat, materialnya seperti besi Mojopahit dengan pamor grenjeng seperti era Mojopahit. Namun seperti saya telah sampaikan di dalam penangguhan, penting untuk melihat gaya, karena gaya itu kaitannya dengan ego daripada sang empu. Untuk itu saya menangguhnya keris ini adalah keris Cirebon Sepuh era Mojopahit, berdapur kolonada dengan pamor untu walang isen. Isen yang pertama keleng, isen yang kedua adalah kulit semongko. Ada satu hal yang baru saya review lagi kali ini adalah, ini tadi saya menggunakan suatu gambaran yang sangat sederhana. Semoga kali ini gambarnya lebih jelas. Saya menggambar sebuah atom. Di dalam atom itu tengahnya adalah inti atom. Ada yang hitam kecil-kecil, ini saya anggap sebagai suatu proton. Proton adalah inti atom bermuatan positif. Yang melekat dengan proton itu adalah neutron yang bersifat netral. Dan yang muter di luar ini adalah elektron yang bersifat negatif. Sebenarnya ini merupakan suatu materi terkecil di alam semesta ini yang kita sebut dengan atom. Dari atom kita banyak belajar di sini. Anggap saja neutron, netral, itu kalau dalam pewayangan kita anggap dengan yang setingkat dengan yang namanya katakanlah Tuhan. Di situ kalau di pewayangan kita sebut dengan Krishna. Yang positif proton ini adalah Pandawa. Dan yang elektron negatif ini Kurawa, yang muter-muter aja nggak pernah nyampe intinya. Arti kehidupan ini adalah apa? Barang siapa yang senantiasa positif, itu justru dia akan mendekatkan diri pada yang kuasa. Bagi mereka yang senantiasa negatif, itu nggak akan pernah dekat dengan yang kuasa. Arti yang lain, orang yang senantiasa positif selalu berada pada inti kesuksesan. Orang yang senantiasa negatif itu dia tidak pernah mencapai suatu kesuksesan. Dari atom ini kita banyak belajar ini dan itu. Ini nanti kita akan bawa dalam kupasan-kupasan lebih lanjut.
Mari kita mulai dalam doa saja. Semoga senantiasa yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Situasi masih belum berubah, kita berada pada situasi pandemi. Untuk itu selalu saya mengingatkan teman-teman, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, dan stay positif seperti pesan daripada Atom ini. Karena ketika kita bernegatif thinking dalam situasi yang kayak begini, menurut saya tidak bijak, tidak akan membuat semuanya menjadi lebih bagus, malah lebih buruk. Stres yang berlebihan, kecemasan berlebihan juga tidak bagus, malah harusnya kita nggak sakit bisa jadi sakit. Kali ini adalah semacam sesuatu tema yang saya coba kaitkan dengan situasi-situasi yang terkini. Makanya topik yang saya bawa adalah era new normal dan hubungannya dengan keris kolonada. Mari kita mulai dengan sesuatu pencarian terhadap Tuhan. Sebenarnya di manakah mencarimu Tuhan bila semesta raya sungguh tak terbatas? Di manakah mesti menemuimu bila setiap ruang adalah arahmu? Bagaimana mengenalimu bila setiap wujud ternyata bukan dirimu? Bagaimana memahamimu bila setiap akal tak cukup bagimu? Ataukah semesta kecil tubuh ini sang jalan untuk menjumpaimu di dalam? Banyak sekali kitab suci yang kita pelajari, namun tak pernah kita mempelajari kitab suci yang tertua yang ditulis oleh Tuhan sendiri sebagai tubuh kita. Materi tubuh kita ini setua materi alam semesta raya ini. Kecerdasan dalam tubuh dan pikiran kita adalah bagian dari kecerdasan yang bertumbuh sejak dia pernah ada di semesta ini. Maka marilah kita kenali diri kita. Kalau kita kenal diri kita, kita akan mampu mengenal Tuhan kita. Karena rahasia kita adalah rahasianya Tuhan. Inilah prakata awal yang untuk mengungkap sedikit gambaran yang terkait dengan materi hari ini. Kita tadi memulai dari bahasan tentang atom. Atom ini adalah semacam suatu materi alam semesta yang paling kecil. Atom membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk tubuh. Tubuh ini ada di Jawa, Jawa bagian dari dunia, bumi ini bagian dari tata surya bagian daripada galaksi Bima Sakti. Dan ada jutaan galaksi yang lainnya menyatu menjadi alam semesta, atau kita sebut dengan alam semesta raya, atau orang Jawa menyebut jagat ageng. Ternyata semesta raya sebegitu besarnya tadi, 99,9% adalah kekosongan. Kekosongan yang besar. Makanya Tuhan mengatakan, akulah yang maha besar. Ketika kita ambil semesta yang paling kecil di atom ini, ternyata hanya proton, neutron, dan elektron, 99,9% juga kekosongan. Itulah oleh
Budaya Jawa kita sebut dengan sesuatu yang sung, namanya sang sung. Itulah yang terkecil. Makanya Tuhan juga sekaligus akulah yang terkecil. Jadi kita memandang alam semesta ini jagat ageng, pada diri kita ini adalah jagat alit. Sejatinya ketika kita mengenal diri kita, pasti akan mengenal sesuatu yang lebih besar. Dalam dunia spiritual Jawa, suung, kekosongan yang 99%, even atom yang terkecil punya 99,9% adalah kekosongan. Itu kita sebut dengan sang suung atau kekosongan. Dalam pemahaman Jawa, suung itu itulah letak keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya Dia yang besar sekaligus Dia yang kecil. Lantas, kalau keberadaan Dia adalah mengisi kekosongan, itulah letak daripada Tuhan. Lantas Tuhan itu siapa? Saya mau ngomong Tuhan, dipikir Tuhan laki-laki. Saya mau ngomong Gusti, dipikir Tuhan itu butuh upeti dari kita karena seperti raja. Sebenarnya sang pengisi kekosongan itu adalah sang kecerdasan semesta tak terbatas. Kecerdasan oleh Tuhan dibuka sedikit demi sedikit. Bagaimana saya katakan kecerdasan semesta tak terbatas? Dalam satu atom hidrogen dan dua komponen atom oksigen menjadi H2O, ketika disatukan jadilah air. Begitu cerdasnya Yang Maha Kuasa. Begitu ada atom hidrogen ditambah dengan oksigen, tambah nitrogen dan karbon plus fosfor, jadilah DNA manusia yang begitu sangat fenomenal untuk bisa mengenali diri setiap tubuh fisik manusia ini. Itulah sang kecerdasan semesta tak terbatas. Kalau kita bicara tentang COVID-19 saat ini, manusia punya kecerdasan, COVID pun juga punya kecerdasan. Manusia pengen survive, COVID pun walaupun sebagai sesuatu yang tidak kita suka, dia pun sebagai makhluk juga pengen untuk bisa survive. Jadi selalu terjadi sesuatu persaingan. Persaingan itu sudah ada sejak awal dari kehidupan dulu. Bayangkan jerapah yang dulunya tidak berleher panjang. Ketika pohon-pohon yang pendek itu sudah tidak ada, dia pun jadi mati. Akhirnya tumbuh jerapah baru dengan kecerdasan, akhirnya berupaya, akhirnya bisa memanjangkan lehernya, akhirnya bisa meraih sesuatu tanaman yang lebih tinggi. Bayangkan kuda, dulu pernah memakan rumput habis, rumput pun berkembang, punya kecerdasannya, menimbulkan rumput yang ada silikanya sehingga tajam, sehingga ketika dimakan kuda, banyak kuda yang akhirnya kemudian mati karena memakan rumput tadi. Kuda yang baru tumbuh lagi, tumbuh kecerdasannya lagi, akhirnya dia bisa berhasil tidak perlu mati saat makan rumput yang bersilika tadi. Itulah persaingan proses kehidupan. Dan kecerdasan demi kecerdasan selalu akan melakukan sesuatu persaingan. Anda masih ingat HIV? Anda masih ingat TBC? Yang dulu begitu wow. Sampai saat ini pun masih tetap orang meninggal ada kena TBC. Ada yang meninggal kena HIV. Bagaimana dengan cerita malaria? Lebih hebat lagi. Penyakit yang pernah mengalami suatu pandemi luar biasa, sampai Belanda pun pada tahun 1920 harus mendatangkan ikan gadel gupi dari Venezuela untuk ditaruh di sawah-sawah di Nusantara ini demi untuk memakan jentik-jentik nyamuk. Sejak 1929 di Jawa Barat itu penuh dengan ikan gadel, padahal itu bukan dari kita. Tapi itulah kecerdasan yang dia bangun. Tapi tetap akhirnya
pandemi malaria yang paling hebat tahun 1950, bahkan memakan korban ratusan ribu lebih dahsyat dari COVID ini. Apakah sampai sekarang malaria udah hilang? Tidak pernah ada. Namun intensitas dan jumlahnya tidak sebanyak dulu lagi. Karena timbul kesadaran baru. Timbul budaya baru. Kalau ada kaleng, ada air, jentik-jentik, yuk kita coba buang. Lo kalau genangan air, yuk kita bersihkan karena itu sebagai serang jentik nyamuk. Setiap kita tidur kalau bernyamuk, yuk kita semprot agar kita tidak tergigit malaria. Tapi tetap ada yang kena malaria. Karena dalam semacam suatu percaturan dunia, yang lebih beruntung senantiasa orang yang senantiasa selalu eling lan waspada. Jadi, kalau ada orang yang bertanya kepada saya, kira-kira COVID-19 ini akan berakhir, Anda bisa menjawab dari pemaparan saya sebelumnya. Untuk itu, sekarang sedang timbul semacam suatu era new normal. Era new normal itu sesuatu hal yang penting, tatanan kehidupan baru. Karena memang harus hidup itu diseimbangkan. Kalau kita hanya ngurusin tentang masalah menutup penyebaran sampai semua COVID itu hilang beneran, apa artinya kita bisa menghilangkan suatu wabah pada saat yang sama hidup kita juga hilang karena ekonomi kita juga mati? Makanya ada orang bijak mengatakan hidup itu harus seimbang. Anda gak punya duit, bekerja keras untuk meraih tentang masalah duit. Tapi artinya begitu Anda dapatkan duit yang sangat banyak, keluarga Anda bisa ancur-ancuran karena ternyata Anda tidak concern ke keluarga, hanya mencari nafkah. Tapi selanjutnya Anda senantiasa di rumah menemani anak istri bercanda untuk kebahagiaan keluarga. Tapi tanpa bekerja, cepat atau lambat bisa saja terjadi suatu perceraian. Boleh orang mengatakan aku cinta kamu, kamu cinta aku, sepiring berdua, tidur beralaskan koran. Namun 95% perceraian alasannya ekonomi. Anda mikirin keluarga, bekerja keras cari nafkah, tapi apa artinya kesehatan Anda nggak jaga, kemudian umur 40 sudah terkena stroke. Anda sudah jaga kesehatan, keluarga Anda jaga keseimbangan, kebahagiaan, serta untuk mencari nafkah luar biasa. Namun hari ini Anda nggak mampu cari nafkah karena mentalitas Anda tidak asah. Ilmu masa lalu tetap Anda pertahankan sekarang. Sementara sekarang membutuhkan ilmu yang baru. Aspek mentalitas. Jadi atas dasar keseimbangan ini, saya hanya ingin menyampaikan pada teman-teman, maksud dari pemerintah tentang era new normal, mari kita sama-sama sambut. Jadi, berusaha jalan era baru untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan yang baru itu juga kita upayakan agar dua-duanya akan jalan. Karena selalu siapa yang eling dan waspodo adalah orang yang akan survive dari kehidupan. Bagaimana dengan orang-orang yang melanggar? Yang penting kita telah melakukan sesuatu himbauan bagaimana baiknya suatu kehidupan. Karena dalam suatu kehidupan itu selalu ada seleksi alam. Ada mereka yang sukses, yang mau berikhtiar. Ada yang akhirnya terjungkal, tidak bisa sukses karena dia tidak berikhtiar secara maksimal. Hukum pun dibuat sedemikian rupa agar orang taat dengan sanksinya. Toh ada juga orang yang melanggar. Mari kita coba sambut era baru di mana kita coba tetap berkarya, tetap produktif, tapi mempunyai kebiasaan baru. Nah, terus kaitannya apa situasi terkini dengan kolonada ini? Kolonada sejatinya secara filosofi, kolo adalah waktu, nada adalah berserah. Keris ini memberikan suatu pelajaran kita untuk senantiasa pasrah dan berserah.
Kesalahan fundamental kita mengetahui tentang masalah pasrah, dipikir pasrah itu kita, ya sudahlah apa jadinya nasib. Itu bukan pasrah, itu adalah orang yang malas. Pasrah itu adalah 100% usaha maksimal yang kita bisa mampu lakukan secara 100%. Hasilnya saja pasrahkan pada Tuhan. Bahkan sejak dahulu Empu pun telah memberikan semacam suatu simbolik filosofi kepada kita untuk senantiasa pasrah dan berserah. Sehingga dengan demikian Keris Kolonada ini sangat tepat untuk kita pakai sebagai semacam sesuatu peringatan kepada kita untuk agar kita ternyata pasrah dan berserah. Artinya berusaha tetap 100%, hasilnya saja serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi terkait dengan Kolonada ini sekaligus saya kaitkan dengan situasi yang terkini. Itulah saya memandang cerita yang terkini COVID-19 tidak pernah berakhir. Namun seperti malaria sudah tidak seperti tahun 50 yang memakan ratusan ribu. COVID ini dengan sesuatu budaya baru, kita sama-sama seperti akan menghadapi seperti malaria, dan kita bersyukur sudah mulai ada tanda-tanda vaksin virus COVID-19 sudah mulai ada. Semoga kedepannya kita masuk golongan orang yang terselamatkan dari seleksi kebesaran yang Maha Kuasa. Karena yang jelas Tuhan punya sesuatu tiga kuasa. Dia tidak hanya mencipta, Dia juga memelihara, sekaligus ketiga, Dia juga sang pelebur. Untuk itu, gambaran dari keris Kolonada ini kita jadi ingat sesantinya orang Jawa dulu. Surodiro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Mereka yang sabar, yang pada akhirnya memenangkan pertempuran dalam arti luas terhadap kehidupan ini. Untuk itu harapan saya, mumpung kita masih berada di rumah, banyak di rumah, ini waktunya kita melakukan satu titik balik. Kita yang biasa mencari Tuhan di luar, ini waktunya kesempatan yang banyak untuk mencari Tuhan di dalam diri kita. Itu saja saudara-saudara pada kesempatan kali ini, paparan saya terkait dengan era new normal yang sedang akan digagas oleh pemerintah dan hubungannya dengan keris Kolonada. Karena kalau bicara pandangan, setiap orang pandangannya selalu beda-beda. Kalau pemerintah selalu ingin menyeimbangkan, tidak hanya menyelesaikan sesuatu pandemi ini, namun juga tetap menghidupi rakyatnya. Kalau orang terlalu tertentu akan selalu mengatakan, oh pemerintah ini bodoh, gak benar, belum waktunya untuk melonggarkan. Bagi seorang pebisnis mungkin pikirnya lain, kalau nggak dilonggarkan terus kapan kita berkarya, mana bisa kita menggaji oleh karyawan dan sebagainya. Untuk itu senantiasa marilah kita seimbangkan kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat adanya. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Nuwun.